Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insyaallah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cita-cita terbesar setiap umat muslim pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam Islam, husnul khatimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa. Kehidupan dalam kubur memang menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang buruk meninggal secara buruk atau su'ul khatimah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa tanda husnul khatimah berdasarkan dalil-dalil hadis dan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut atau gangguan lambung, ginjal, usus dan sebagainya yang ada di sekitar perut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, orang yang meninggal karena wabah penyakit tahun. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, tahun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak, mewar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit tahun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran Surah Al-Imran
Dari Mikdam bin Makdi Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang syahid di sisi Allah ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar atau hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan huruin atau bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ke-8, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-9, orang yang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan, bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amalan soleh. Seseorang yang meninggal saat melakukan amal soleh, seperti bersedekah, puasa, sholat, haji, dan ibadah lain, tergolong dalam meninggal husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah, mengharapkan wajah Allah lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Kemudian yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rabb semesta alam. Umumnya orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu yang aku maksud. Namun seorang yang beriman apabila menghadapi sakratul maut, maka seorang pemberi kabar gembira, utusan Allah datang menghampirinya, seraya menunjukkan tempat kembalinya. Hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa atau orang kafir, apabila telah menghadapi sakratul maut, maka datang seorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk, atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya
tidak suka bertemu Allah, hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-13, orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda, seperti uang, emas, rumah, dan sejenisnya, atau juga bisa kehormatan diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang hendak mengambil hartaku?" Beliau bersabda, "Janganlah engkau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku?" Beliau bersabda, "Lawanlah dia." "Bagaimana kalau dia membunuhku?" Beliau bersabda, "Engkau syahid." "Bagaimana kalau aku yang membunuhnya?" Beliau bersabda, "Dia di neraka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-14, orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawa, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-15, orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Tidak berselang lama, lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Umat pun bertanya, "Apanya yang wajib?" Rasul menjawab, "Jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapat neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 15 tanda-tanda husnul khotimah saat meninggal. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.